Nah, jadi itu belum ada basic sama sekali untuk di pencaksilatnya, tapi dengan apa kita didukung sama pelatih sama guru-guru di sana, kayak akhirnya kita selama 1 bulan itu hanya 1 bulan latihan bisa membawa piala juara umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast PBUAD Goes to School bersama saya Uswatun Hasanah. Tentunya kali ini kita akan berbincang-bincang atau kita akan mengulik cerita dari narasumber yang sudah hadir di sini. Langsung saja yuk kita kenalan dengan narasumbernya. Halo, selamat pagi Mbak Frida. Halo, selamat pagi semua. Kabarnya gimana nih Mbak Frida? Alhamdulillah baik. Tadi bawa masker? Oke dong. Oke, terus nih tadi macet nggak sih Mbak? Iya tadi macet banget mau perjalanan ke sini. Oke, tapi tadi jam berapa sih? Jam itu malah udah tepat waktu banget loh Mbak Frida tadi. Keren sekali. Sebelum kita berbincang nih Mbak, aku mau tahu dong siapa sih Mbak Frida ini? Coba dong perkenalkan diri. Oke, sebelumnya nama saya Frida Nora Ayu Basri. Biasanya kalau di kampus itu panggilannya Frida. Kalau di rumah itu panggilannya Ayu gitu. Frida apa Vida nih? Frida. Oke, terus. Terus saya sekarang itu berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Prodinya Pendidikan Biologi, baru semester 2. OTW ketiga. Doain aja ya. Terus alumni mana nih Mbak? Saya alumni dari SMA Muhammadiyah Bantul. Itu terkenalnya singkatannya Muhibah ya. Muhibah. Oke. Terus nih Mbak Frida sendiri kan bilang alumni dari Muhibah. Ya. Tapi aku agak ragu nih. Coba dong Mbak Frida ini tunjukin dong sesuatu gitu ya, atau apa sih yang menjadi bukti bahwa Mbak Frida itu beneran dari alumni SMAN Muhammadiyah Bantul. Oke. Mungkin agak lucu ya buktinya. Agak lucu nih, kenapa nih? Karena ini. Oke. Wow, apa nih? Wow, luar biasa sekali ini. Jadi Mbak Frida ini membawa ijazahnya, ini benar-benar nggak bisa diragukan nih kalau ijazah. Coba dong dimajuin nih di kamera. Jadi ini beneran ya ijazah. Namanya tuh Frida Nora Ayu Basri. Oke, lulus ya tentunya. Oke, SMA Muhammadiyah Bantul. Jadi ini beneran ya. Silakan. Oke, ini bener-bener bukti yang sangat akurat. Fotokopian ijazah gitu ya. Berarti beneran dari alumni SMA Muhammadiyah Bantul. Terus nih Mbak, sebelum kita mulai juga ngobrol, coba dong di mana sih lokasinya SMA ini? Oke. SMA Muhammadiyah Bantul itu lokasinya berada di daerah Bantul Kota. Nah, jadi di belakang Polsek Bantul, Polres atau Polsek ya? Pokoknya kantor polisi. Iya, di belakangnya. Nah, di depannya itu ada pom bensin. Nah, jadi terkenalnya tuh dengan pom bensinnya, mesti di situ ada Muhibah. Oke, berarti gitu. mudah dicari juga gitu ya Mbak. Maksudnya nggak yang blasuk-blasuk gitu. Di pinggir jalan. Oke, berarti gampang dijangkau juga. Gampang dijangkau. Oke nih. Terus nih aku mau kepo nih. Menurut Mbak Frida sendiri nih, apa sih kehebatan atau keunikan dari SMA ini? Oke. Kehebatan dari SMA Muhibah itu dari prestasi non akademiknya. Oke, ceritain dong Mbak. Nah, jadi dulu itu Muhibah itu terkenal sama kelas olahraganya. Nah, jadi banyak raih prestasi-prestasi seperti sepak bola, bola voli, dan masih banyak yang lain. Nah, kalau sekarang juga lebih diunggulkan di ekstra kulikuler, yaitu tapak sucinya. Nah, gitu. Jadi di tapak suci Muhibah sendiri itu udah banyak ngeraih prestasi, bahkan sampai tingkat nasional tuh juga ada dari gitu. Gitu sih dari SMA Muhibah. Benar-benar yang mungkin yang sering ikut lomba dan dapat juara ini adalah tapak sucinya sendiri. Terus nih aku mau, tadi kan udah keunggulannya mungkin dari non akademis tadi nih, aku mau tahu dong fasilitas dari Muhibah sendiri itu kayak gimana sih gitu. Nah, fasilitasnya tuh sekarang udah lebih unggul sih Mbak menurutku. Jadi sekarang udah ada asramanya. Iya, jadi udah ada pondok pesantrennya sendiri untuk Muhibah. Nah, di pondok pesantrennya itu juga pondoknya mengelola
budidaya ikan lele. Oh, oke. Gitu. Terus Jadi ini yang ngurus siapa sih, Mbak? Nah, yang ngurus itu santrinya sendiri. Oh. Gitu. Jadi enaknya tuh santrinya mau budidaya ikan lele. Nah, nanti kalau semisal udah siap di budidaya itu bisa dimakan gitu. Lelenya dimakan sendiri, bisa dijual juga. Itu. Jadi sekolah memfasilitasikan itu untuk siswa biar bisa beraktivitas. Oke, terus nih tadi kan yang mengurus lelenya sendiri itu kan dari siswanya. Terus pembagian maksudnya yang ngurusin ini hari ini kelas apa atau gimana sistemnya? Mungkin itu apa ya? Jadi kan ada banyak kolam nih, mungkin ada 10 banyak. kolam ya. Wow, 10 luar kolam, biasa. jadi ada 10 kolam di situ, nanti mungkin udah dibagi-bagi sendiri sih sama ibu. Pembaginya saya juga kurang paham banget, tapi mungkin udah dibagi-bagi. Wah, berarti 10 kolam gitu ya. Sekitar 10. Sekitar ya, bisa kurang bisa lebih gitu ya. Wah, banyak. budidaya ikan lele itu wah luar biasa sekali. Berarti dimakan terus bisa juga dijual. Wah, luar biasa sekali nih. Lihat lele setiap hari. Setiap hari lihat. Kenapa nggak ini buka ini apa? Lele penyet gitu. Dari sekolah. Oke. Terus nih aku mau tanya ekstrakurikulernya sendiri itu ada apa aja sih, Mbak? Oke, untuk ekstrakurikuler sendiri itu ya seperti sekolah-sekolah lain sih, ada sepak bola, basket, volley gitu. Terus yang ekstra wajib, ekstra wajibnya itu kalau di sekolah saya kan Muhammadiyah nih, nah itu HW sama tapak suci itu wajib diikutin dari kelas 1 sampai 2. Si kelas 3 tuh juga bisa ikut sebenarnya. Tapi nggak wajib gitu Iya, ya? pilihan. Jadi yang mau nerusin bisa. Boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Iya. Yang penting wajibnya kelas 1 dan 2 gitu. Iya, betul. Terus nih untuk siswa yang cowok sendirinya ini ekstra favoritnya itu apa aja sih, Mbak? Yang biasa diikuti paling favorit gitu? Sepak bola. Oke. Iya. Di sana emang cowoknya ngincernya sepak bola nggak kalau di Muhammadiyah. Bagus gitu ya sepak bola di Sepak sana. bolanya bagus banget. Oke. Terus nih biasanya ikut lomba-lomba gitu nggak sih, Mbak, untuk sepak bolanya sendiri atau itu? Iya, kalau sepak bola kemarin kan itu terkenalnya porseni Mbak. Kalau sepak bola, jadi Muhibah itu mesti masuk ke final. Oke. Itu jadi lawan SMA yang di Bantul. Nah itu ada SMA kelas olahraga, namanya SMA 1 Sewon. Nah itu mesti mereka bertemu. Kayak gitu, jadi sampai final gitu. Itu yang paling seru sih. Luar biasa. Pantes sih paling favorit gitu ya. Oke, luar biasa. Terus nih bagi siswa yang cewek sendiri, ini apa sih, Mbak, yang paling favorit? Kalau untuk cewek itu kebanyakan di HW-nya Mbak. Oke, terus ceritain dong, Mbak, gimana itu? Kalau di HW itu apa ya? Jadi mereka tuh kayak suka berpetualang gitu. Nah HW kan kebanyakan mereka jelajah alam, terus seperti ya apa ya? Apa sih itunya? Ya pokoknya mereka lebih mengenal alam gitu kalau di HW. Sama juga selain HW, yang cewek itu juga kebanyakan ikut ekstra tapak sucinya, lebih ke pencaksilat. Wow, berarti cewek-cewek tangguh sekali nih. Banyak cewek-cewek tangguh di sana. Malah cewek malah ikutnya yang wow, ini yang bela diri, yang berpetualang gitu ya, Mbak. Iya, gitu. Oke. Terus biasanya itu diadakannya itu setiap minggu berapa kali nih? Yang wajib dan yang pilihan tadi? Semuanya itu seminggu sekali. Oke, berarti seminggu sekali. Seminggu sekali. Di harinya beda-beda. Harinya beda-beda. Jamnya itu sepulang sekolah atau apa? Iya, sepulang sekolah itu biasanya di sore hari kegiatan. Jadi kalau semisal kan biasanya anak-anak tuh kalau pulang sekolah pada tidur gitu kan. Nah, ini kita kalau si sore itu ekstra gitu, biar nambah-nambah kegiatan juga. Gitu sih. Terus nih aku mau aku kepo nih, sebenarnya kita nih mau ikut ekstra pilihan berapa gitu maksimalnya gitu, boleh nggak, Mbak? Atau terserah, yang penting bisa bagi waktu, atau maksimal siswa itu boleh mengikuti ekstra 3 atau 2 atau gimana gitu? Kalau di Muhibah sendiri kayaknya bebas sih Mbak. Bebas. Terserah pilihannya boleh apa aja. Boleh diri, mungkin bisa semua diikuti, tapi ya terserah waktunya. Asalkan bisa bagi waktu gitu. Oke. Terus aku mau tanya tentang ini, organisasi apa aja sih yang ada di Muhibah? Oke, untuk organisasi sendiri itu seperti OSIS ya kalau di SMA. Nah kalau di Muhammadiyah sendiri itu namanya IPN.
IPM itu singkatannya apa? Singkatannya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Oke. Nah, kalau di negeri kan terkenalnya OSIS. OSIS. Nah, kalau di Muhammadiyah itu IPM. Nah, jadi organisasinya yang saya tahu IPM. Nah, kalau nah ini mungkin teman-teman belum tahu ya. Nah, di ekstra yang pilihan ekstra wajib. Nah, ekstra wajibnya sendiri itu juga ada organisasinya sebenarnya. Jadi bisa kalau yang saya tahu tuh tapak sucinya. Nah, tapak suci di Muhibah itu ada organisasinya. Dan ada yang membimbing juga. Nah, jadi yang membimbing itu bukan dari guru tapi kakak kelas. Jadi kakak ini yang ikut kelasnya. Terus organisasi itu kayak rapat juga. Kegiatannya apa sih mbaknya, tahu nggak? Kalau apa ya, di IPM tuh juga banyak rapatnya nih. Banyak rapat, terus ngadain kegiatan-kegiatan ya seperti kayak pensi, terus kegiatan pasca kelulusan gitu, prom night gitu. Nah, itu ada gitu. Yang ngurus-ngurus gitu ya. Terus aku kepo juga tentang event-event atau kegiatan-kegiatan yang diadakan di SMA ini. Apa aja sih itu? Kalau event yang diadakan itu kapan ya terakhir tahu saya? Mungkin ada waktu Ramadan, kegiatannya apa, atau pas pensi itu ngapain gitu? Oh iya, yang paling heboh itu prom night-nya. Prom night angkatannya mungkin kakak-kakak saya dulu. Nah itu ceritain dong Mbak. Jadi yang bikin konsep sama ngedesain acaranya itu dari siswanya sendiri Mbak. Jadi mereka ngasih ide ke kepala sekolahnya langsung. Jadi Pak, saya mau buat ini seperti ini, dan diceritain secara detail kepada kepala sekolahnya. Nah itu langsung diaksesi. Nah jadi malamnya itu heboh sekali ya acaranya. Itu luar biasa sih menurut saya juga. Itu setiap tahun ya berarti? Iya, setiap tahun mesti ada. Terus kalau Ramadan itu ada kegiatan khusus nggak Mbak? Kalau Ramadan itu kita ada pesantren itu kayaknya sekitar 3 hari apa ya? Oh iya, 3 hari di sekolah itu. Kayak kegiatannya apa aja sih Mbak? Ya seperti pesantren biasa sih Mbak. Jadi kalau kita datang nanti biasanya datangnya itu sore ya. Nah sore nanti kita datang, itu acaranya mungkin sambil nunggu buka puasa itu kita dengar pengajian dulu. Nah habis itu buka puasanya bareng di masjid gitu, terus tadarusan bersama, terus dengan pengajian lagi. Pokoknya nanti sampai kegiatan malam itu kita juga ada kegiatan sholat tahajud malam. Gitu. Terus aku juga kepo tentang gurunya nih. Gurunya di sana walau mungkin karakternya beda-beda, mungkin hal yang paling diingat dari Mbak Frida ini sendiri itu gurunya kayak apa sih gitu? Kalau dari saya sendiri itu guru di Muhibah lebih bisa mengajak anak-anak itu untuk mereka tuh lebih bisa istilahnya motivasi mungkin atau iya, bisa memotivasi, jadi bisa akrab gitu. Berarti friendly banget gitu sama siswa-siswinya. Iya, lebih akrab banget gitu, jadi diajak ngobrol itu nyambung. Berarti enak gitu ya. Kalau misalnya mau sharing gitu kan, kalau gurunya enak kan bisa kita nyaman juga, pembelajarannya juga mempengaruhi gitu ya. Oke. Terus nih dari segi lingkungan atau mungkin teman-temannya nih kayak gimana sih gitu? Kalau teman-teman saya itu beda jurusan, beda sifat. Itu mempengaruhi ya jurusan? Kayak gimana tuh? Jurusannya beda. Jadi kan saya di IPA nih Mbak. Jadi anak-anak IPA-nya di sana itu mereka kayak lebih fokus lah belajarnya. Kalau anak-anak IPS-nya tuh ya seperti itulah anak-anak IPS. Jadi kayak lebih gokil gitu. Gokil. Jadi mereka ada sih rasa pertemanannya tuh ada. Nah biasanya kalau anak IPA kan bersaing gitu ya Mbak, bersaing di akademik lah, nanti sampai ya segitulah, pokoknya ada permasalahan sendiri antar teman gitu biasanya. Itu biasa terjadi biasanya kayak gitu ya, tapi tetap saling mendukung dong. Terus nih aku mau kepo juga tentang mungkin hal atau peristiwa gitu ya yang mungkin bagi Mbak Frida ini seru nih gitu, mungkin susah dilupain nih, apa aja? Ceritain dong Mbak. Peristiwa yang atau pengalaman gitu lah ya, pengalaman dia waktu di sekolah gitu, hal-hal yang seru. Kalau pengalaman saya pribadi nih di sekolah itu kan
itu membawa nama sekolah banget sih. Dulu kan saya itu ikut pencaksilatnya sana, Bapak Haji Aisyah itu kelas 2 SMA. Nah, jadi itu belum ada basic sama sekali untuk di pencaksilatnya, tapi dengan kita didukung sama pelatih sama guru-guru di sana, kayak akhirnya kita selama 1 bulan itu hanya 1 bulan latihan bisa membawa piala juara umum. Wah, luar biasa sekali. Itu tapak sucinya ya? Iya, tapak suci. Padahal itu benar-benar 1 bulan, tapi intensif gitu ya? Iya, 1 bulan tuh full nggak ada jeda sama sekali. Wow, berarti tapi Mbak Frida itu awalnya tuh belum ada basic gitu? Belum ada sama. Wah, luar biasa sekali. Berarti dalam 1 bulan itu benar-benar latihan keras gitu ya, dan akhirnya hasilnya juga ada. Wow, itu pasti pengalaman yang membanggakan dan juga nggak bisa dilupakan tersendiri gitu ya, Mbak? Luar biasa sekali nih Mbak Frida. Terus nih aku juga kepo nih Mbak, mungkin waktu sekolah atau mungkin sekarang ya kita ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman dulu gitu, sharing-sharing. Terus nih kemana sih Mbak teman-teman Mbak Frida nih setelah lulus? Oke, teman-teman saya itu kebanyakan pada kuliah sih Mbak. Jadi kan mereka kebanyakan juga pada keterima SNMPTN gitu. Ya, jadi mereka pada larinya ke SNMPTN gitu, kuliah di sana. Apa saya perlu nyebutin kampusnya juga? boleh nggak usah. Pokoknya berarti mayoritas ini mungkin berapa persen ya? 80? Iya, 80%. 80% itu melanjutkan dan 20%-nya mungkin ada yang kerja, berwirausaha dan lain-lain gitu ya. Terus yang melanjutkan sendiri nih, kebanyakan itu mereka tuh terjun di bidang apa Mbak? Mungkin pendidikan, kesehatan, ekonomi atau apa gitu? Di lingkungan Mbak Frida aja nih yang Mbak Frida tahu. Kalau di jurusan saya sendiri mereka pada lintas jurusan loh Mbak. Berarti malah banyak yang Mbak Frida apa? Saya IPA. Oke, berarti lingkungannya Mbak Frida ini malah jurusannya yang mungkin yang ngarah ke IPS gitu. Jadi mereka pada lintas jurusan yang punya kuliah gitu. Ada yang masuk ke ekonomi, manajemen gitu. Padahal dari IPA. Iya, sih. Berarti itu ya. Terus nih juga rata-rata mereka nih mengambil kuliahnya itu di daerah Jogja atau di luar atau gimana nih? Kebanyakan di Jogja sih, pada di Jogja. Sama ada yang di luar juga mungkin gitu. Kebanyakan di Jogja. Hanya beberapa gitu ya tadi. Terus aku juga kepo, mungkin rencana apa atau hal yang pengen dicapai teman-teman Mbak Frida ini apa sih gitu? Apa ya kalau yang pengen dicapai itu mungkin kalau saya lihat dari teman-teman sendiri, salah satu contoh ya Mbak. Iya. Nah itu dia dulu kan kayak diremehin gitu sama sekolah. Jadi dia jarang masuk lah, kebanyakan izin, tapi dia bisa buktiin dia bisa masuk ke universitas favorit di Jogja. Berarti dia bisa membuktikan ya dengan mungkin hal-hal mungkin dia diremehkan, tapi akhirnya dia waktu diremehkan itu mungkin dia berusaha. Iya, dia berusaha dan akhirnya bisa impiannya juga tercapai gitu. Wow, luar biasa sekali nih. Terima kasih Mbak Frida. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, aku mau dong Mbak Frida ini mengasih quotes atau kata mutiara gitu buat mereka semua. Quotes ya. Gak perlu panjang ya Mbak. Oke, untuk dari saya itu jadilah diri sendiri aja. Berarti be yourself. Nggak usah perlu jadi orang lain. Dan lakukan yang terbaik juga sendiri. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Mbak Frida sudah hadir di studio ini dan sudah berbincang atau memberi kita inspirasi gitu ya. Terima kasih Mbak Frida. Nah, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Frida yang tentunya sangat menginspirasi dan memotivasi. Sekian podcast kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.